Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Ibnu Hafif, NPM 240111015, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kali ini saya akan membahas tentang hardware dan software. Langsung aja simak videonya sampai selesai. Yang pertama, hardware. Pengertian hardware itu sendiri adalah semua jenis komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Fungsi hardware. Fungsi hardware itu sendiri yaitu untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input, mengelola data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam atau di luar komputer. Jenis-jenis hardware. Jenis hardware ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah input device, yaitu perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi dalam bentuk teks, gambar, video, ataupun audio ke dalam komputer. Contohnya adalah keyboard, mouse, mikrofon, webcam, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah process device, yaitu perangkat yang berfungsi untuk mengelola sistem komputer. Contohnya CPU dan RAM. Yang ketiga adalah output device, yaitu perangkat yang berfungsi untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data. Contohnya adalah monitor, speaker, ataupun printer. Yang keempat adalah storage device, yaitu perangkat yang berfungsi untuk media penyimpanan dari komputer. Contohnya adalah CD atau DVD dan flash disk. Yang kedua, di sini saya akan membahas software. Software itu sendiri adalah suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Fungsi software. Fungsi software terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Yang kedua adalah mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja. Yang ketiga adalah sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Yang keempat adalah sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware. Yang kelima adalah untuk mengidentifikasi suatu program komputer. Klasifikasi software terbagi menjadi 2, yaitu software berdasarkan jenis dan software berdasarkan distribusi. Yang pertama, application software atau perangkat lunak aplikasi. Contohnya adalah Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, OpenOffice, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah operation system atau sistem operasi. Fungsi software ini biasanya digunakan untuk mengkoordinasi tiap komponen dan fungsi komputer. Contohnya adalah Windows, DOS, dan Linux. Yang ketiga adalah programming language atau bahasa pemrograman. Adalah software yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar. Contohnya adalah Java dan Microsoft Visual Basic. Sedangkan software berdasarkan distribusi terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini saya mencontohkan mengambil 3 bagian. Yang pertama adalah freeware, yaitu software tanpa batas waktu tertentu. Yang kedua adalah hardware. Yang ketiga adalah spyware,
yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Akan tetapi software satu ini lebih banyak disalahgunakan, seperti untuk mencuri data dari komputer lain. Selanjutnya contoh software. Yang pertama adalah Google Chrome, yang fungsinya untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Yang kedua adalah Mozilla Firefox, yang fungsinya hampir sama seperti Google Chrome, yaitu untuk masuk ke jaringan online. Yang ketiga adalah Microsoft Office Word, yang fungsinya untuk mengedit atau mengetik sebuah dokumen. Yang keempat adalah Microsoft Office PowerPoint, yang fungsinya untuk membuat sesuatu presentasi, membuat video, mengedit, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah Microsoft Excel, yang fungsinya kurang lebih sama dengan Microsoft Word untuk membuat atau mengedit sebuah dokumen. Yang keenam adalah Format Factory, yang fungsinya untuk mengubah format pada foto, video, ataupun musik. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.